Langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk membawakan materi pertama di sesi materi kepada Ustadz fali fadilatihi falyatafadhal mashkurah. Iya, eh, terima kasih Ustadz Amirullah atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Imamil muttaqin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa, hadirin dan hadirat peserta konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi dapat melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh kegiatan kita dan menerima segala ketaatan yang kita lakukan dengan niat ikhlas karenanya. Amin. Dan yang kedua, sholawat beserta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, para pemirsa konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam hari ini kembali lagi bersama Asatidzah di program konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah, yang mana seperti yang kita ketahui setiap Kamis malam atau malam Jumat itu diamanahkan kepada Komisi Muamalah dari Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Jadi malam hari ini kita akan berbincang seputar masalah muamalah di dalam Islam. Dan kami diamanahkan untuk membersamai para pemirsa di malam yang berbahagia ini. Baik, sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini, yaitu temanya adalah pemanfaatan promo diskon aplikasi bank konvensional. Ya, ini temanya ya, pemanfaatan promo diskon pada aplikasi bank konvensional. Nah, ya, atau mungkin lebih umum lagi ya, bagaimana hukum hadiah ya, hadiah dari eh, bank konvensional ya, atau ya itu diskon-diskon ya ketika menggunakan aplikasi atau menggunakan kartu ya, kartu bank. Nah, ya, jadi ini diskusi kita pada malam hari ini. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah ya, perlu kita ketahui bahwa
pada hakikatnya ini kita bicara bank konvensional ya, bank konvensional. Nah, pada hakikatnya ketika seseorang itu menabung uangnya, meletakkan uangnya di bank konvensional, maka apa akadnya? Ya, pada hakikatnya apa akadnya sebenarnya dalam tinjauan Islam. Nah, ya, jadi ketika kita menabung di bank konvensional, meletakkan uang kita, apa sebenarnya akad yang terjadi? Nah, jawabannya adalah akad yang terjadi hakikatnya adalah akad qard atau akad utang piutang. Ya, jadi ini hakikat utama ketika seseorang itu menabungkan uangnya di bank konvensional. Nah, dan sekarang di bank konvensional itu ada tiga macam. Ya, sebelumnya host, mohon maaf suara saya jelas atau putus-putus. Alhamdulillah, jelas sekali, Ustaz. Iya, jadi ada tiga macam ya jenis tabungan di bank konvensional. Yang pertama adalah deposito. Ya, ada namanya deposito. Kemudian yang kedua ada namanya giro. Kemudian yang ketiga ada namanya tabungan. Ya, jadi ini tiga macam ya model tabungan bank konvensional. Ya, ada deposito, kemudian ada giro, ya, dan yang ketiga ada tabungan. Ya, dan sekali lagi kita katakan apa akadnya di dalam kacamata Islam ya menabung di bank konvensional. Ya, akadnya itu hakikatnya itu adalah qard, yaitu utang piutang. Nah, ya, kemudian tiga macam tabungan ini, deposito, giro, dan tabungan, kalau di bank konvensional itu menghasilkan bunga, ya, menghasilkan bunga. Kalau deposito biasanya bunganya lebih lebih besar, ya. Kenapa? Karena orang mengambil deposito atau menaruh deposito, ya, uangnya itu tidak bisa ditarik dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ya, biasanya jangka waktunya lama. Ya, karena bank itu akan menggunakan uang ini. Ya, misalnya 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, nasabah ini tidak bisa mengambil uangnya. Ya, eh, tidak bisa menarik uangnya. Ya, ini deposito. Ya, karena dia bersifat tertahan ya dalam jangka waktu yang tertentu, tidak bisa ditarik oleh nasabah, ya, maka nasabah sebagai imbalannya mendapatkan bunga. Ya, bunganya itu lebih besar daripada giro ataupun tabungan. Ya, nah, ya, jadi intinya ada bunganya. Ya, kemudian ada giro. Ya, giro ini ada juga bunganya. Kalau di bank konvensional, tapi biasanya kecil. Ya, kecil sekali. Ya, tidak tidak sebanding dengan bunga deposito. Ya, tapi intinya ada bunganya. Ya, bedanya giro itu dia bisa ditarik kapan saja. Ya, berbeda dengan deposito. Kalau deposito itu ya dia jangka waktu yang sudah ditetapkan, ya baru bisa ditarik. Ya, tabungan itu sama dengan giro. Ya, bunganya lebih kecil. Ya, tidak sebanding dengan bunga deposito. Ya, kemudian
juga bisa ditarik kapan saja seperti giro. Tapi bedanya antara giro dan tabungan ini, kalau giro itu menariknya dengan menggunakan cek ya, pakai cek. Ya, itu ditariknya dengan cek. Ya, kalau tabungan ya itu ditariknya dengan biasa kartu ATM. Ya, jadi kapan saja bisa ditarik. Ya, bisa melalui teller bank atau melalui kartu ATM. Ya, yang mana ditarik di ATM-ATM yang tersebar. Ya, jadi intinya giro dan tabungan itu hampir sama, bisa ditarik kapan saja. Tapi bedanya kalau giro itu dia ditarik ya dengan menggunakan cek. Ya, kalau apa namanya tabungan ya itu bisa dengan kartu ATM atau datang langsung ke teller ya teller bank ya. Setidaknya ini yang kami pahami ya, karena kami tidak terlalu banyak bermuamalah dengan bank ya, bank konvensional ya. Jadi intinya yang ingin kami garis bawahi ya itu di situ akadnya pertama qard, kemudian ada bunganya ya, qard ada bunganya ya. Dan di dalam Islam qard atau utang yang kemudian dipersyaratkan ada bunga atau tambahan ya, maka itu adalah riba ya, itu adalah riba. Dalam kasus yang kita contohkan tadi, nasabah itu posisinya adalah yang memberikan pinjaman kepada bank ya, kemudian bank posisinya adalah peminjam ya, nanti bank itu dia memberikan bunga ya, dia memberikan bunga kepada nasabah yang mendepositkan atau menabungkan uangnya ya. Nah, bank nanti dari mana dia dapat untung ya, dia akan salurkan lagi uang ini ya, kemudian menarik ya bunga yang lebih besar tentunya ya. Jadi dia menyalurkan lagi dana ini ke pihak lain ya, dengan catatan dia mengambil bunga yang lebih besar ya daripada bunga yang nanti dia bayarkan. Nah, disitulah marginnya ya. Jadi misalnya dia bayar nanti ke nasabah itu misalnya ya 2% ya, maka ketika dia menyalurkan ya dia mensyaratkan bunga yang lebih besar misalnya 5%. Ya, jadi dia dapat bunga 5% ya, kemudian nanti dia bagi 2% kepada nasabah yang punya uang. Nah, di situ margin tiga persen. Nah, disitulah margin dari bank. Ya, kita semua tahu ini adalah eh, kerja bank, yaitu lembaga intermediasi ya, finansial ya antara pemilik modal dan pembutuh modal. Ya, jadi bank sebagai wasitah ya, penengah ya, intermediasi ya antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana ya. Nah, dalam kacamata Islam ini tentu adalah sesuatu yang haram ya, karena eh, dalam Islam utang dipersyaratkan tambahan itu adalah riba. Ya, utang dipersyaratkan adanya tambahan-tambahan maka itu adalah riba ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disinilah kenapa muncul masalah hadiah bank itu bagaimana hukumnya? Ya, pemanfaatan ya hadiah-hadiah bank. Ya, ini yang apa namanya menjadi banyak pertanyaan. Ya, nah, apakah dia itu riba atau tidak riba? Ya, nah itu tadi disebutkan contohnya di aplikasi bank itu banyak misalnya diskon-diskon ya. Kalau punya aplikasi ya, punya tabungan ya misalnya ya, maka dia itu bisa dapatkan diskon di eh, market-market tertentu ya. Nah, atau produk-produk tertentu ya. Nah, atau dengan menggunakan Bitcoin
tokoh atau kartu, ya kartu bank tertentu itu dapat diskon, ya. Misalnya makan di satu restoran, ya menggunakan kartu bank Fulan, ya itu mendapatkan diskon, ya. Kira-kira ini dua hal yang sama atau hampir sama, ya. Baik dia itu diskonnya lalu melalui aplikasi, ya, atau melalui kartu, ya. Jadi kalau punya kartunya dapat diskon, ya. Kalau punya aplikasinya, akunnya di aplikasi dapat diskon. Nah, ini yang eh, menjadi pertanyaan di awal eh, moderator kita tadi, ya. Sesungguhnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya, masalah hadiah bank ini adalah masalah yang sangat rumit. Ya, tadi kami coba baca-baca secara sekilas lagi, ya, buku lama, ya, masalah hadiah bank ini. Kenapa rumit? Karena modelnya macam-macam, ya, modelnya macam-macam. Ya, jadi eh, tidak bisa dipukul rata misalnya, ya, tidak bisa dipukul rata. Ya, harus eh, case by case mungkin, ya. Apa namanya, kasus per kasus, ya, seperti itu. Karena ya namanya menghukumi sesuatu ya harus mengetahui hakikatnya dulu, ya, mengetahui hakikatnya. Jadi ya apa namanya, inilah karakteristik dari muamalat, ya. Muamalat itu menghukumi harus jelas bagaimana alur akadnya, ya, transaksinya itu bagaimana, ya. Nah, maka sebenarnya agak rumit, ya, tapi kita coba masuk dalam hal ini melalui perkataan-perkataan atau saya, ya, setidaknya dua artikel, ya, yang saya coba kutipkan, ya. Saya mungkin izin share screen, eh, moderator. Ya, Ustaz Amirullah, host kita masih aktif, ya. Baik, ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini untuk fatwa, ya. Ya, Ustaz Amirullah, cek. Ya, suara saya jelas, ya. Ya, di sini ada Nah, Ustaz, fatwa yang, jelas-jelas. Afwan, mic-nya bermasalah, Ustaz. ya, ini ada Jelas-jelas fatwa yang, suaranya. Perangkat kami ya, tadi tidak mau aktif mic-nya, Ustaz. ya, ya, siap-siap. Di Islam Web, ya. Jadi coba kita lihat ini judulnya Al-Istifadah minal khusumat inda syira' bil bitaqa al-bankiyah. Ya, memanfaatkan khusumat itu potongan-potongan atau diskon ketika membeli dengan menggunakan kartu bank, ya, dengan menggunakan kartu bank, ya. Ini bisa kita kiaskan uang kasih. Nah, disebutkan di sini, ya, eh, jawabannya, wal mu'tabar huna huwa syurutul bitaqah wa nizamuha. Nah, fa in kanat ghairu mughattat miluha yaqtadi faidah fa hiya muharramah wa la yajuzu ta'amul biha. Ya, jadi mungkin kalau saya bahasakan, ya, terjemahkan, ya. Jadi kartu bank itu ada dua macam kalau di penjelasan ulama kita, ya. Secara umum itu ada mughattat dan ghairu mughattat, ya. Kalau mughattat itu nasabahnya itu punya saldo, ya. Jadi di kartu itu, ya, kartu bank itu kalau mughattat, ya, tercover, ya, mungkin kalau istilah terjemahnya tercover maksudnya ada saldonya, ya. Itu kalau mughattat. Kalau ghairul mughattat,
ya, tidak tercover itu tidak ada saldonya, ya. Jadi singkatnya kalau ghairul mughattad itu kartu kredit, ya, kartu kredit, ya. Kalau mughattad itu kartu debit, ya, ada saldonya di dalam. Ya, kalau ghairul mughattad itu kartu kredit, ya, tidak ada saldonya. Jadi bank itu membayarkan dulu, ya, membayarkan dulu, ya, nanti di dicicil, ya, dilunasi oleh pemilik kartu. Ya, ini kalau kartu kredit, ya. Dan biasanya kartu kredit itu dari dasarnya sudah tidak boleh karena dia itu ada bunganya, ya. Jadi misalnya tagihan kredit, ya, yang kita pakai bayar itu 1 juta, ya. Tagihan pelunasannya 1.200.000 misalnya. Ya, ini kalau kartu kredit biasanya ada bunganya. Nah, ya, kalau kartu debit ini, ya, ada saldonya di dalam. Ya, jadi kita membayar dipotong langsung dengan saldo kita, ya, seperti itu. Nah, ya, disebutkan di sini Pak Inkan Muqattad, ya, kalau dia itu kartu kredit, ya, wa hamiluha yaqtaridu bi faidah, ya, dan kartu kredit ini mengandung unsur riba, ya, bunga, fahiya muharramah, ya. Maka kartu ini haram karena ada ribanya, wala yajuzu ta'amul biha, dan tidak boleh bertransaksi dengan kartu-kartu seperti ini. Ya, ini fatwanya di sini, ya. Wala yajuzu ta'amul biha. Ya, tidak boleh bertransaksi, bermuamalah, ya, dengan kartu seperti ini. Kenapa? Listimaliha ala riba, karena mengandung riba, ya, seperti itu. Nah, jadi turunannya itu tidak boleh, ya, karena akadnya itu sudah riba, ya, jadi turunan-turunannya itu tidak boleh, termasuk memanfaatkan diskon-diskon itu, ya, dengan kartu kredit. Hah, ini aduh, ya, ini ya, saya rasa masalah ini, ya, ini fatwa, ini ya, fatwa dari Islam Web, ya, kami coba nukilkan ini, ya, karena ya itu, ya, kita lihat banyak sekali diskon itu kalau menggunakan kartu kredit, ya. Nah, ini, ya, nah, ini perlu kita hati-hati nih karena kartu kredit itu pada dasarnya dia muamalah riba, ya. Jadi itu kan tidak ada saldonya, ya. Kita dibayarkan dulu oleh pihak bank dan nanti membayarnya lebih, ya, dari pakai, ya, itu ya bunganya, ya. Jadi intinya di sebuah sini tidak boleh bermuamalah, ya, dengan ini, maka turunannya seperti hadiah, ya, atau diskon-diskon itu, ya, ya, yang kita pahami di sini tidak boleh, ya, seperti itu. Nah, kemudian amma law kanat mughattad, ya, adapun kalau itu kartunya adalah debit, ya, debit, ya, yang mana itu saldo kita di dalamnya, ya. Ya, dalam konteks ini juga adalah kartu debit yang tidak ada bunganya, ya. Kartu debit yang tidak ada bunganya, ya. Jadi kartu debit yang ada saldo kita, kemudian tidak ada bunganya, ya. Nah, amma law kanat mughattad, ya, adapun kalau dia itu kartu yang ada saldonya, wa yashtaril mar'u min rasidihi fahasab, ya, dan seseorang itu membeli dari saldonya, ya. Nah, fala haraj fit ta'amul biha hina idin, ya, maka tidak ada masalah untuk bertransaksi dengan kartu debit seperti ini, ya. Karena kita beli dengan uang kita sendiri gitu, ya. Dan tidak ada istilah kita dipinjamkan oleh bank yang nanti kita bayar bunganya, ya. Tidak, kita, ya, menggunakan uang kita sendiri gitu, ya. Nah, berbeda, yaitu kita dipinjamkan dulu oleh bank, ya. Nah, fala haraj fit ta'amul biha hina idzin, ya, kartu debit seperti ini, ya, itu difatwakan di sini tidak mengapa untuk bermuamalah dengannya, ya. Hawafiz allati tu'ta min khusumat au fawaid alal mushtariyat, ya. Dan ini di garis bawah juga, ya, dan tidak mengapa mengambil, ya, manfaat-manfaat
Hawafiz ya, mungkin itu hadiah-hadiah, diskon-diskon ya, allati tu'ta min khusumat ya, yang mana diberikan ya, ya, diskon atau hadiah ya, al ya, atas barang-barang yang dibeli ya. Jadi beli menggunakan ya kartu debit bank fulan ya dapat diskon sekian ya. Beli dengan menggunakan kartu debit bank fulan ya itu dapat potongan sekian atau dapat hadiah ini. Nah, ini kalau di sini dikatakan ya tidak mengapa ya, tidak mengapa. Nah, ya wa hakadha law kanat ghairu mughattat ghairu annahu la tatarattabu faidah ribawi ala istikhdamiha ka ba'dil bitaqat iltimaniyah allati tusdiru bunuk islamiyah ya. Jadi ini ya kartu debit itu ya yang tidak ada akad ribanya, yang itu juga dari saldo kita, mengambil diskon-diskon itu ya, promo-promo itu tidak mengapa, hadiah-hadiah itu tidak mengapa ya. Nah, bahkan disebutkan di sini juga, bahkan bila ada kartu kredit, nah ini ya, bahkan bila ada kartu kredit yang tidak ada akad ribanya ya, jadi misalnya kita pakai 1 juta bayarnya juga 1 juta nanti ya, tidak ada akad ribanya kartu kredit ya, tidak ada akad ribanya seperti yang disebutkan di sini yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam ya. Eh, ini mungkin konteksnya di Timur Tengah ya. Ya, maka seandainya ada kartu kredit yang tidak ada bunganya pun ya itu boleh menggunakan promo-promo itu ya, hadiah-hadiah ya apabila menggunakan kartu itu ya. Cuma kan ini kembali ke awal tadi, kartu kredit itu ya pada umumnya dia adalah riba ya, seperti itu. Jadi ini kembali ya yang pertama tadi itu tidak boleh ya, seperti itu. Ya, jadi intinya ya secara umum kalau kartu kredit yang ada itu apa namanya ribanya, bunganya ya ketika dibayar nanti ada tambahannya ya, maka menggunakan kartu ini tidak boleh ya, artinya turunan-turunannya juga tidak boleh, hadiah-hadiah, potongan-potongan, diskon-diskon ya itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian kalau kartu debit ya, yang mana debitnya itu banknya tidak ada bunga-bunga juga ya, maka mengambil ya hawafiz ya, apa namanya promo-promo ya, diskon dan hadiah-hadiah dari eh, jual beli ya, maka itu tidak mengapa ya. Di sini dikatakan falah haraj ya, tidak mengapa ya. Kenapa saya ya, kenapa tidak mengapa ya, karena sesungguhnya hadiah hadiah ini kan sebenarnya ya bukan bank yang berikan sebenarnya ya. Jadi ini adalah hadiah dari pihak pihak ketiga ya. Jadi misalnya restoran inilah yang memberikan hadiah sebenarnya ya. Jadi hadiah ini bukan dari bank ya. Hadiah ini bukan dari bank, tapi dia adalah ya apa namanya dari pihak ketiga. Misalnya diskon ya dari restoran ya bila menggunakan kartu ini ya, ya ya, jadi ini adalah hadiah dari restoran itu ya. Cuma melalui eh, pengguna kartu kartu bank tertentu misalnya ya, mungkin ini sekedar strategi saja ya, strategi saja karena restoran itu ya melihat misalnya banyak orang yang menggunakan kartu bank ini ya, seperti itu. Jadi ya supaya menarik lebih banyak customer ya dari pasar bank ini ya, nasabah bank ini ya, maka dia kasih diskon ya. Jadi intinya ya ini tidak mengapa ya, ini tidak mengapa karena hadiah itu bukan dari bank ya. Yang kartu kredit ya, itu sebenarnya masalahnya bukan di hadiahnya, tapi masalahnya adalah di eh, penggunaan kartu kredit itu sendiri adalah riba gitu ya. Makanya di sini dikatakan seandainya ada kartu kredit yang tidak ada riba, maka menerima hadiah itu tidak apa-apa ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi eh,
yang menggunakan kartu kredit itu, kenapa tidak boleh dia mengambil hadiah? Sebenarnya bukan di masalah hadiahnya yang haram ya, tapi masalahnya adalah akad kartu kreditnya itu sendiri sudah riba. Ya, jadi turunan-turunannya itu ya itu juga jadi haram ya, seperti itu. Nah, adapun kartu debit yang akadnya itu tidak riba, mengambil hadiah-hadiah itu tidak apa-apa. Karena asalnya juga itu hadiah bukan dari bank ya. Itu hanyalah diskon yang diberikan oleh penjual ya. Nah, penjual itu mau kasih diskonnya kepada pemilik kartu ini ya. Nah, pemilik kartu bank ini ya, karena melihat bank ini banyak nasabahnya misalnya. Ya, seperti itu dan penjual kan bebas ya memberikan diskon kepada siapapun yang dia dia inginkan ya, seperti itu. Jadi ya mungkin ini ya apa namanya? Sedikit mungkin ya bagi pemirsa ya, sebenarnya rumit juga ya. Karena itu tadi model-model itu banyak ya. Jadi ini kita cuma apa namanya kasih contoh makalah ya. Makalah ini juga ada sebenarnya saya sudah siapkan ya, ini juga, tapi nantilah ya di kesempatan lainnya. Baik, mungkin ini Ustaz Amirullah, barakallahu fikum, kita kembalikan kepada host. Silakan. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan pada Ustadz kita atas materi pengantar yang telah diberikan di malam hari ini, menambah pemahaman kita mengenai transaksi atau pemanfaatan promo-promo atau hadiah-hadiah yang kadang diberikan oleh bank tertentu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kepada para peserta konsultasi syariah kita di malam hari ini, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan dikirimkan melalui kolom komentar live Zoom yang sedang eh, kita masuki bersama. Dan jika ada yang ingin bertanya langsung juga, silakan raise hand. Ya, jika ada pertanyaan yang mungkin sulit untuk ditulis, silakan raise hand. Nanti diizinkan untuk bertanya. Ya, ataupun pertanyaannya di luar dari tema, boleh silakan dikirimkan. Masih seputar muamalah, silakan dikirimkan kepada Ustadz kita. Baik, Ustadz, pertanyaan mengawali pertanyaan dari materi tadi. eh Biasanya ya ada yang pernah bertanya, Ustadz, eh biasanya di antara promo-promo dari bank konvensional itu ketika melakukan pembayaran via kris, Ustadz. Ini tidak disebutkan tadi, via kris. Ya, krisnya itu pun lewat mobil banking. Ya, misalnya kris bank ini, kris bank itu. Ya, kadang mendapatkan berbagai macam potongan dan hadiah. Ya, tapi dia dia orang ini pernah bertanya, tetapi dia tidak mengisi saldonya. Ya, dia hanya mengisi saldonya saat dia mau mentransaksikan itu, mengambil hadiah itu saja. Selebihnya dia kosongkan. Ya, jadi dia tidak menabung di situ, Seth. Tapi ketika dia melihat ada promo untuk mendapatkan hadiah tertentu atau potongan tertentu, baru dia isi saldonya dan langsung dihabiskan juga. Ya, nah, dalam hal seperti ini, Ustaz, bagaimana? Apakah masuk dalam hal yang Ustaz sebutkan tadi? Barakallahu fikum. Iya, terima kasih Ustaz ya. Ya, ini saya menjawab sesuai pertanyaan aja ya, karena itu namanya fikih muamalah ya, case by case ya, menghukumi kasus dalam muamalah. Ya, tidak bisa disamaratakan ya, tapi case by case, kasus per kasus ya. Kalau sesuai dengan yang ditanyakan, ya tampaknya ini tidak masalah ya. Kita bisa mungkin kiaskan ke tadi Bitokoh Mugotot ya. Bitokoh Mugotot yaitu kartu yang ada saldonya. Nah, ini dia isi dulu saldo ya sebelum membeli itu, ya dia isi dulu saldo ya supaya dapat itu promonya ya. eh ya, ini
tidak mengapa ya. Karena itu tadi, diskon itu kan sebenarnya promo itu sebenarnya bukan dari bank itu. Ya, promo itu dari eh, apa? Dari tokonya itu sebenarnya. Ya, tapi itu kan toko dia cari juga pasar ya. Dia tuh cari pasar ya. Ah, dia kerjasama lah dengan bank ya. Jadi saling menguntungkan gitu ya, saling menguntungkan ya. Jadi eh, bank ini melayani nasabahnya dengan promo ya. Eh, Kemudian restoran ini dapat keuntungan karena bank ini punya banyak nasabah ya. Bisa dipahami ya. Jadi ada semacam saling menguntungkan ya. Jadi itu yang memberikan diskon itu adalah toko ya. Nah, toko ya, dan kita katakan ya bebas saja seorang penjual memberikan diskon kepada siapa yang dia mau ya. Misalnya saya mau kasih diskon pada anggota Zoom ya yang hadir malam ini. Boleh atau tidak? Ya, boleh ya. Seperti itu. Jadi ini apa namanya? Apa pembayangan skemanya ya. Seperti itu ya. Jadi kiris ya. Tadi kalau menggunakan kiris bank ini dapat potongan ya. Dia isi dulu, kemudian dia pakai sampai habis supaya dapat potongan. Ya, jadi ini Allah alam ya, karena akadnya dia dengan bank itu tidak tidak ada riba ya. Seperti itu ya. Eh, Maka ini tidak mengapa ya. Ini insya Allah ya, insya Allah ya, setidaknya dalam pandang kami yang pendek ini kelihatannya tidak tidak mengapa ya, seperti itu ya. Sama juga kayak mungkin tidak usah bang lah ya. Sama ini dengan kasusnya, kita sebut merek aja gunakan aplikasi Gojek ya atau Grab ya. Kalau beli lewat ya Gojek, nah, dapat potongan diskon ya. Makanya kita top up dulu ya supaya dapat potongan diskon ya. Kita gunakan aplikasi Grab, dapat diskon ya. Kita top up dulu ya. Kita dengan Gojek ini kan tidak ada apanya ya, tidak ada akad ribanya ya, seperti itu ya. Kita dengan Grab tidak ada juga akad ribanya ya. Toko ini memberikan potongan ya karena dia melihat pasar orang yang menggunakan aplikasi Gojek dan Grab-nya. Jadi disalurkanlah diskonnya ke dua aplikasi ini misalnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya bisa dipahami Ustaz Amirullah. Barakallahu Baik, fikum. baik. Wafikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustaz atas eh, jawabannya. Dan mudah-mudahan dipahami oleh saudara penanya. Nah, Taib, eh, melanjutkan atau sambungan sedikit Ustaz dari pertanyaan tadi. Ya, karena berhubungan, ada yang bertanya dari peserta atas nama Bapak Kasim Idam. Dari hamba Allah ini. Pertanyaannya Ustaz, lalu apa bedanya antara diskon, cashback, fee, eh, apa ya, robot, dan hibah? Iya, Iya. ya ini bahasa bahasa yang mengeluarkan ini yang lebih paham biasanya ya. Ya, jadi begini mungkin sejauh yang kami paham ya. Tapi kayak begini kan biasa istilah-istilah itu harus kita tanya pada yang mengeluarkan ya. Nah, Ustaz. Ya, tapi coba kita kebiasaan umum aja ya. Diskon itu kan misalnya harganya 100.000. Diskonnya 20%. Ya. Jadi dapat potongan berapa itu? 20% dari 100.000. Ya, berarti Udah 20.000. Ya, berarti nanti kita berarti bayarnya berapa? 80.000. Ya, bayarnya 80.000. Ya, itu diskon kan kita. Ya, cashback ini bagaimana? Ya, saya ini mohon maaf, saya ini jarang belanja ya. Dan kalau kita ini kalau kan cashback, kalau cashback Ustaz, nggak memotong saat membayar, tapi nanti ada hadiah dikembalikan. uang kembali ya, Iya, yang itu dia. masuk ke rekening. Iya, cashback itu kan seperti itu kan. Ya,
Iya. Biasanya langsung masuk ya? Kembali lagi langsung atau mungkin ada tenggang waktu? Ada jedanya, Ustaz. Ada jedanya. Berapa lama biasa Ustaz? eh Tergantung, Ustaz. Ya. Iya, Ada yang hanya beberapa jam, ada yang lewat 1 hari juga ada. iya, 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 iya. Jadi itu ya, mungkin ini permainan istilah aja ya. Iya, Kalau betul, Ustaz. diskon langsung, Ini kalau cashback sudah. itu sama dengan pemahaman Amirullah ya. Jadi ketika kita membayar, kita bayarnya full dulu ya. Nanti selang beberapa waktu dikasih kembali beberapa gitu ya, sesuai yang dia janjikan, cashback ya. Cashback artinya kembali ya. Jadi tadi sudah dibayar, ada lagi kembali ya, seperti itu. Kalau diskon memang tidak dibayar sejak awal, udah langsung dipotong ya. Kalau cashback itu ya dia dibayar dulu full, nanti kemudian ada yang balik ya. Pasti ini ada sesuatu yang apa? Ada manfaatnya pasti nih, perbedaan ini pasti diketahui lah oleh perusahaan ya. Ya, kalau cashback itu kan misalnya backnya setelah dua hari misalnya. Nah, ini kan 2 hari ini kan waktu yang bisa dipakai ini uang sebenarnya untuk diputar ya. Itu kan ya ada uang, memang kalau 1.000 2.000 ya terasa sedikit, tapi kalau nasabahnya jutaan kan ya masuk ya di cashbacknya mungkin setelah 2 hari, tapi uangnya miliaran yang harus di cashback setelah 2 hari kan lumayan, mungkin bisa digunakan dulu 2 hari ini uangnya ya, seperti itu. Jadi ini beda diskon dan cashback. Kalau fee ya, fee itu biasanya agent ya. Jadi agent membantu menjualkan ya. Setiap jualannya yang laku itu dia dapat fee ya. Begitu mungkin Ustaz Amirullah ya. Iya, Fee itu iya, jadi fee itu biaya ya layanan, Ustaz. iya, jadi kapan dia misalnya berhasil lakukan satu barang ya, laku barangnya ya, dia dapat fee ya. Nah, eh, jadi biasanya yang dikasih fee itu adalah agent ya, agent ya. Nah, kemudian rabat. Ah, ini saya nggak baru dengar rabat. Ada rabat Ustaz eh Amir ini. Mirip-mirip mirip cashback, Ustaz. Iya. Nanti Ini ma- istilah masuknya digunakan belakangan. di mana ini biasa rabat ini? Bank juga. Saya jarang dengar juga, Ustaz. Penggunaan Iya. mungkin istilah lama ya. Ya, Allah alam bisawab ya. Kalau hibah, Ya. ya hibah itu ya hadiah, Oke deh. ya. Hibah itu ya hadiah, ya. Seperti itu. Misalnya Anda beli sepatu misalnya, ya. Beli sepatu harga 100.000 ya. Anda bayar 100.000, tidak ada diskon, nggak ada cashback, tapi dapat hadiah. Hadiahnya apa? Piring cantik misalnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada diskonnya, nggak ada cashbacknya, tapi ada hadiahnya. Piring cantik, gelas cantik, ah itu, ya. Jadi seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Eh, ya, masih ada 3 pertanyaan, Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa jawab semua. Pertama dari Fulana, dari hamba Allah. Fansat, ya ini pertanyaan yang sering juga. Apa hukumnya membeli emas digital di Pegadaian? Tidak mencicil, tapi belanjanya eh, ini emasnya bentuknya digital, Ustaz. Dan kedua, apa hukumnya kerja di bank syariah? Masya Allah. Iya. Apa hukumnya membeli emas digital di Pegadaian? Pertanyaannya ya, emasnya wujudnya ada atau tidak? Ini yang perlu kita pahami ya. Ya, jadi ini ya sampai tidak ada wujudnya. Ya, mohon maaf kalau ada mungkin yang bisa memberikan apa namanya tambahan penjelasan ya. Ya, ini dibilang tanpa cicilan. Jadi berarti tunai berarti ya. Tapi masalahnya mana wujudnya itu? Apa langsung disimpan atau bagaimana? Digital. Iya, iya, Ustaz. Nggak diperlihatkan, Ustaz, biasanya. Cuma tertulis saja begitu, bilang punya emas. Ya. Nah, kalau wujudnya ada, misalnya kita datang ke Pegadaian beli emas digital, wujudnya ada, tapi kita dikasih digital ya.
tapi wujudnya ada disimpan di Pegadaian, ya langsung kita simpan ketika itu, ya tampaknya secara zahir ya boleh aja, ya. Artinya kita datang ke Pegadaian, ya ada transaksi ya dan biadin ya, tunai, ya karena ini dibilang tanpa cicil ya, tunai, tapi kita langsung menyimpan ya, langsung menyimpan emas itu di berangkas Pegadaian misalnya, dan gantinya kita dikasih digitalnya saja, bukti digital ya. Kalau seperti nadanya Allah alam biswab ya. Kalau benar tasawurnya ya, benar cara nalarnya tadi, ya maka kelihatannya ini tidak mengapa ya. Nah, ini. Ya masalah itu sekarang banyak emas digital tapi nggak ada emasnya. Ya. Jadi ketika mau ditarik ya, diambil emasnya, oh ternyata malah disuruh tunggu karena ternyata emasnya nggak ada. Ini yang banyak terjadi. Ya, ini banyak yang terjadi. Ya, perlu kita ketahui ya, emas sekarang lagi sulit ya. Jadi sedikit kami bercerita, kebetulan kami baru saja rapat ya. Kami kan ada amanah ya, satu amanah di satu bank syariah ya. Bank syariah yang kami tangani ini yaitu eh, pembiayaan emas itu sedang tidak ada produknya di bank yang kami tangani. Kenapa? Karena katanya Ustadz, emasnya lagi nggak ada. Ya emasnya, batang emasnya itu lagi nggak ada gitu, ya. Jadi alhamdulillah mereka menjaga ya kesyariahannya ya. Mungkin mereka bisa saja menjual digitalnya ya, nanti emasnya baru dipesan dulu nanti ya, baru datang ya. Tapi ini enggak, ini kan merubah, jadi harus punya dulu ya, bank harus punya dulu emasnya baru dijual. Nah, ini yang jadi masalah kalau seandainya banknya itu tidak ada emasnya tapi sudah dijual ya, digantikan dengan sertifikat digital padahal batang emasnya nggak ada ya. Nah, ini yang perlu kita pastikan ya, emasnya ada atau tidak ya, seperti itu. Kemudian apa hukumnya kerja di bank syariah? Ya secara nama insya Allah ya, bank syariah ya namanya syariah ya syariah boleh ya, seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa ya sejelek-jeleknya bank syariah maka itu lebih bagus daripada bank konvensional ya. Udah itu aja ya, seperti itu. Bank syariah itu sudah berusaha ya mengeluarkan manusia dari riba ya. Itu niatnya sudah baik di awal ya. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan ya, itulah yang perlu kita perbaiki ya. Dan bank syariah itu berdasarkan fatwa MUI ya. Eh, jadi kita, bahkan kami sebagai dewan pengawas biasanya itu ya mengenyampingkan ya pendapat pribadi ya. Kadang mungkin bagi kita secara pribadi ini kayaknya lebih baik tidak boleh ya. Tapi regulasinya ya di Indonesia bank syariah itu pedomannya adalah fatwa MUI ya, dan MUI kita itu lebih longgar dalam masalah muamalah itu. Kalau kita baca fatwa-fatwa MUI itu ya kelihatan sangat atau lebih longgar ya. Karena mungkin ya inilah realita zaman sekarang ya, manusia harus dimudahkan ya, seperti itu. Jadi bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu berfatwa pada fatwa MUI. Bisa saja mungkin kami secara pribadi mungkin tidak setuju, tapi ya bank syariah patuhnya sama regulasi fatwa MUI gitu. Dan kita sebagai dewas ya memfatwakan sesuai dengan fatwanya MUI. Apakah sudah sesuai dengan fatwa MUI atau tidak? Ya. Dan ya fatwa MUI kan ulama ya berijtihad ya, dan ulama itu kalau berijtihad Pak, kalau benar pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Ya, seperti itu. Ya, Allah alam bisawab ya. Kalau bang Baik, terjadi bang saya, insya Allah ya, mudah-mudahan berkah ya, insya Allah. amin. Nah, Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum ya. Jadi terkait dengan emas tadi, ya pastikan kita pastikan dulu emasnya ada. Ya, jangan banyak orang beli-beli lewat HP saja. Nggak pernah dilihat emasnya bagaimana. Iya, jadi pastikan dulu emasnya ada. Iya, nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Tapi syukuran Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah.
Ini agak panjang, Ustaz. Mungkin kami ringkas. Jadi, Bismillah. 10 tahun yang lalu, orang tua kami, ibu kami, belum mengetahui perkara riba. Jadi, dia mengurus kartu kredit yang ditawarkan oleh mitra di salah satu bank, ya di mall. Sempat melakukan 2 kali transaksi menggunakan kartu kredit itu. Lalu setelah lunas cicilannya, eh, ibunya memutuskan tidak lagi menggunakan kartu itu dan berhenti menabung di bank tersebut. Nah, berjalannya waktu setelah 10 tahun, ya katanya tahun kemarin hingga sekarang mitra tersebut tetap terus menelpon anggota keluarga eh, dan mengatakan kalau ibu kami punya tunggakan sekitar 9 juta. Nah, pertanyaannya, apakah kami sebagai keluarga harus melunasi itu yang sebenarnya menurut kami bukan utang karena kami sudah menyelesaikan, ya, merasa menyelesaikan semua cicilannya. Bahkan sempat eh, mengatakan kepada orang tua agar tidak usah dilayani, tidak usah digubris, diabaikan saja. Karena setelah kami tanyakan ke pihak bank yang bermitra dengan pembuat kartu kredit, kata mereka kartu itu akan terus berbunga walaupun tidak digunakan. Jadi pertanyaannya tadi intinya, apakah kita harus bayar, Ya, katanya 9 juta tunggakannya. Ya, eh, secara syarat tidak ada kewajiban membayar ya. Kalau sesuai pertanyaan ya, karena sekali lagi kasus by kasus ya. Ya, kalau memang secara keyakinannya itu sudah lunas, ya, sudah lama sudah diselesaikan ya, ya secara syarat ini udah nggak wajib ya untuk dibayar ya, seperti itu. Tapi mungkin ya, kalau berkonsekuensi hukum ya, masuk penjara misalnya, ya mungkin kita ambil kaidah darurat aja ya, darurat ya. Ini untuk menjaga diri kita. Anggaplah kita dirampok uang kita seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya sangat terdesak, ya. Kalau enggak kita masuk penjara misalnya ya, tidak bayar itu. Ya mungkin dalam hal ini bukan lagi masuk masalah riba atau tidak riba, tapi masalah kita terancam ya, terancam nyawa kita atau jiwa kita ya, seperti itu. Jadi eh, adapun membayar itu ya secara syariat tidak ada kewajiban ya. Karena ini dikatakan terus berbunga, padahal tidak ada transaksi dan yakin sudah dilunasi dulu. Ya, secara syariat ini tidak tidak ada kewajiban ya. Nah, tapi mungkin seandainya membahayakan diri ya, seperti itu mungkin sudah sampai teror atau apa ya. Mungkin kalau sanggup bayar bayar aja supaya kita udah terlepas aja udah ya, terlepas aja dari gangguan-gangguan ya, seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Eh, yang terakhir mungkin, ini sebenarnya kan tentang hukum ya. Ini bertanya aja masalah kris, Ustaz. Ya, katanya pengalaman membayar di suatu toko, lalu penjualnya mengatakan kalau membayar via kris di atas pukul 12 siang maka ada pajak sampai 15.000. Jadi disarankan lewat transfer saja. Nah, pertanyaannya apakah yang disampaikan itu termasuk penipuan? Eh, eh, jika seandainya penjualnya tidak memberitahu lalu uang kita terpotong, apakah itu termasuk penipuan? Mungkin begitu pertanyaannya, Ya, apakah itu penipuan ya? 15.000 sebagai admin tapi nggak diberitahu ya, seperti itu ya Ustaz ya. Ya, betul, Tapi Ya, setahu kami tidak ada sih kris yang sampai begitu, iya. Itu transfer aja berapa? Paling mahal 6.500 kan? Iya. Ya,
Pokoknya kalau seandainya tidak dikasih tahu ya mungkin penipuan lah ya. Ya, anggaplah itu penipuan udah. Ya. Siapa yang berdosa? Bukan kita yang berdosa, dia yang berdosa. Ya, jadi ya sudahlah ya. Apa namanya? Bukan bukan kita yang berdosa ya. Seperti itu. Allah alam bisawab ya. Adapun kalau sudah diketahui secara urf ya, apa itu urf? Adat ya. Kita kan sudah tahu potongan kalau transfer berapa? Yes. 6.500 atau yang sekarang sudah murah itu ya. BI Fast itu 2.500 ya. Atau bisa dengan aplikasi seperti Flip misalnya ya itu transfer gratis biaya admin di bawah 5 juta ya kalau di atas 5 juta ada biaya admin dan itu dijelaskan biaya adminnya berapa nah, itu lebih bagus lagi tuh ya jadi intinya kalau diketahui secara urf biayanya maka itu bukan penipuan ya kalau di atas urf di atas adat kebiasaan ya dan banyak melebihi kebiasaan maka itu adalah penipuan ya seperti itu wallahualam bishawab. Mungkin ini barakallahu fikum. Silakan. Fikum barakallah wa jazakumullah khairan. Ustaz, atas kebersamaannya di malam hari ini, Masya Allah sudah menemani kita, memberikan materi pengantar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan jelas dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Eh, Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada pemirsa yang sudah bergabung, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lewatkan konsultasi syariah besok juga. Besok malam masih ada jika ingin bertanya seputar umumnya. Karena malam ini khusus muamalah. Uh, Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.